Lagi ini berarti suara saya kedengeran nggak? Nggak tahu saya. Suara saya kedengeran nggak? Halo Bu, Halo, Miss Rally, apa kabar? kedengeran nggak Bu suaranya? Loud and clear. Thank you so much. Apa kabar Ibu Yesi? Alhamdulillah, Bu Leli apa kabar? Sehat selalu. Bapak gimana? Ya, begitulah, sibuk demi buah hati. Tiga jagoan ya. Tiga Tiga. jagoan yang ganteng-ganteng. Alhamdulillah. Syukur ya Bu, diberikan anak-anak laki-laki yang sehat, pinter-pinter, cakep-cakep, aktif-aktif. Luar Banget, biasa. aktif banget pokoknya. Benar, benar. Jadi mungkin saya kasih tahu dulu ya Bu, tujuan kita ngobrol live di IG ini sebenarnya judul kegiatan kita adalah Parents to Parents Talk, di mana kita tuh kepengen berbagi pengalaman di antara para orang tua, karena kan orang tua itu adalah guru yang sebenarnya muncul dari sebuah kondisi yang alami, bukan sesuatu yang memang sudah diatur ya. Memang diatur oleh Tuhan, tapi pembelajarannya itu adalah berbeda. Setiap orang tua, pola asuh di rumah berbeda, sehingga pengalaman dari setiap keluarga itu pasti berbeda antara satu dengan yang lain. Dan tujuan kita siang hari ini adalah ingin Ibu bisa berbagi tips dengan para orang tua atau followers daripada akun Instagram Twinkle Stars ini. Nah, topik kita siang hari ini adalah membesarkan tiga anak laki-laki. Kenapa, Bu? Jarang sekali topik-topik yang mengangkat tentang membesarkan anak laki-laki. Kalau dari apa yang kami lihat, biasanya kan lebih ke yang anak perempuan. Itu banyak tuh, Bu Yesi. Cuman kan kalau satu atau dua mungkin orang masih oke lah ya anak laki-laki. Nah ibu ini kan dikaruniai Tuhan tiga anak laki-laki gitu. Dan memang kebetulan duanya ada di Twinkle Stars. Jadi sedikit banyak kami mengenal karakter daripada kedua anak laki-laki yang ada di sekolah kami. Nah untuk itu siang ini mungkin kalau ibu berkenan diawali dulu dengan ibu memperkenalkan diri. Karena setahu saya Ibu juga sekarang sudah full time mom ya, tapi sebelumnya dosen ya Bu ya.
Sebelumnya saya dosen di Fakultas Hukum, tapi sebelum jadi dosen juga sebenarnya saya pernah jadi Miss Yesi juga. Tapi Ah, iya benar, pernah jadi Miss Yesi juga, cuman lebih fokus ngajarinnya English. Jadi yang dia oke. dari ya seumur-umur yang sekarang di Twinkle Star sampai yang mungkin udah mau masuk kuliah gitu. Tapi itu cuma setahun 2 tahun. Itu sebenarnya sekalian magang ya waktu mau menyelesaikan S2 dulu. Tapi habis itu langsung dosen, habis itu ya seperti Ibu Leli bilang dikaruniai nonstop anak beng 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 beng. Jadi kayak udah nggak kebagi lagi waktunya. Jadi so far ya kita fokus ketiga anak itu dulu gitu. Itu pekerjaan yang justru jauh lebih mulia dan jauh lebih sibuk menurut saya, Bu, secara pribadi. Ibu rumah tangga itu benar-benar luar biasa deh perjuangannya. Jadi kalau Ibu boleh memperkenalkan diri sedikit, jadi profesi Ibu sekarang adalah full time ibu rumah tangga sambil bantu Bapak ya, kalau saya nggak salah Bu ya. Oke, kalau itu saya mulai aja Bu Leli ya. Silakan Bu. Ya, nama saya Yesi. Saya itu seperti yang Bu Leli bilang sekarang ini full time ibu rumah tangga, tapi dibilang full time banget. Part time juga bantuin kerjaan suami di lawyering dan masih aktif juga sebenarnya sebagai penerjemah. Cuman itu semua kan bisa diatur sendiri ya waktunya. Jadi kalau yang nggak bisa, kalau misalnya lagi bisa ya bisa. Tapi bisa dibilang 90% kerjaan saya yaitu yang ngurusin kondisi rumah tangga dengan ada 3 anak boys tadi. Nah, kalau ditanya pernah nggak planning punya 3 boys? Ya enggak, nggak pernah kebayang. 10 tahun lalu juga nggak pernah kebayang kalau di tahun 2025 hidupnya akan seputar mengenai 3 boys tuh nggak pernah. Itu bener-bener memang jalan yang dikasih sama Tuhan, jalan yang dikasih sama Allah. Emang sudah begitu rezekinya kan begitu ya. Jadi sekarang ini ya penerapannya di rumah ini semua ilmu yang saya pernah punya, baik itu yang belajar di sekolah, baik yang di kuliah, pengalaman ngadepin siswa atau mahasiswa, ternyata itu semua juga belum tamat untuk ngadepin 3 boys yang di rumah yang 24 jam kali 7 tuh nonstop sebenarnya moving gitu loh Bu Leli. Jadi kan tiga-tiga anak ibu ini kan kalau saya lihat dari story-story ibu atau unggahan-unggahan ibu, kelihatannya memang bukan hanya di sekolah ya, yang dua nomor satu, si nomor satu dan nomor dua, tapi yang nomor tiga kayaknya mereka cenderung aktif ya Bu di rumah. Sangat 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 aktif. Pokoknya Nah, gimana ya? Bagaimana yang kita lihat, saya tuh sebenarnya aktif ya baca-baca tips-tips parenting, pengalaman-pengalaman orang lain gimana di zaman yang sudah lebih modern ini menghadapi 3 anak laki-laki. Sebenarnya saya aktif belajar itu. Cuman ternyata pada penerapannya tuh nggak segampang itu ya gitu. Saya kadang jealous juga ya ngelihat orang yang anaknya banyak, tapi rumahnya kok bisa rapi, wallpapernya masih bagus. Tuh heran juga saya. Karena kalau di rumah itu ya, Miss Lely ya, wallpaper tuh udah dibuat bagus-bagus, bunga-bunga bisa X tengahnya. Ada yang BK, ada yang bekas spidol, macam-macam gitu. Saya bolak-balik bilang sama suami, gimana kalau kita renov rumah, kita perbaikin. Terus bolak-balik suami bilang, udahlah sayang nggak usah. Gimana kalau kita perbaikin nunggu anak tuh paling nggak ya paling kecil tuh udah 5 tahun. Gak ada gunanya kita keluarin uang renov-renov rumah, tau bakal dihancur-hancurin juga gitu. Nggak sesuai kadang apa yang saya tonton di online parenting sama kenyataan yang saya hadapi di rumah itu beda banget. Sekarang kan all about talking positif ya. Kita ngomong ke anak tuh jangan bilang jangan, enggak, ganti bahasanya lebih ke positif gitu ya. Tapi pada penerapannya tidak segampang itu. Mereka lebih dengar kalau tetap pakai suara tinggi. jadi kalau Ibu boleh cerita, sepertinya rumah tuh rame banget, terus udah gitu seru ya Bu ya. Soalnya Oh saya ya, kalau lihat unggahan-unggahan Ibu emang seru banget sih. iya kalau dari unggahan seru, seru, seru banget sih Bu Leli. Tapi kalau misalnya kita di rumah ini karena kita butuh ketenangan. Nah, kalau saya boleh tahu ya Bu ya, kalau kayak di sekolah kan sudah ada kegiatan-kegiatan yang dipersiapkan oleh Miss atau Misternya. Kalau Ya. kayak di rumah karena mereka cenderung aktif ya, itu biasanya kegiatan seperti apa sih dari pengalaman Ibu untuk bisa menyalurkan energi mereka yang banyak itu di rumah? Kalau saya boleh tahu. Oke, kalau kita spesifik ngomong ke yang nomor 1 sama nomor 2 ya, karena kalau nomor Ya, 3 baru masih ya, kecil. ya Betul. ya paling ya di kamar, kalau enggak makan kan gitu doang ya di sekitar TV gitu paling. Mm-mm. Tapi kalau misalnya nomor 1, nomor 2 kebetulan karena rumah saya ada kolamnya,
mereka sering main di sekitar kolam. Nah, kalau di situ ya tentu saya tetap dengan pengawasan, tapi semua bisa dikerjakan mulai dari walaupun kegiatannya itu cuma sekedar nenggelamin mobil mainan ke dalam, habis itu nyari orang lain siapa yang bisa ngambilin, atau ya yang nomor satu nomor dua ini berantem di kolam renang ciprat-cipratan air atau beneran berenang, atau karena lokasi rumah saya ya seperti Bu Leli tahu kan dekat sama Twinkle Star Cilanda, daerahnya kan friendly ya di jalan yang kanan kirinya perkampungan. Nah, sebenarnya mereka tuh get along juga sama anak-anak yang di perkampungan ini. Jadi kadang di kebun sebelah yang tempat parkir, kadang main bola. Kadang jalan-jalan ke gang itu walaupun cuma jajan-jajan kayak nasi uduk atau kecil-kecil gitu, mereka keluar. Lebih sering di luar sih sebenarnya mereka. Jadi kalau pulang sekolah, kalau emang udah nggak ada kegiatan lagi, jarang sih mereka tetap di dalam rumah. Pasti keluar gitu bawaannya. Apa main bola atau berenang atau cuma nangkring aja gitu di depan-depan itu ngobrol-ngobrol main jaga rumah gitu. Karena kalau di dalam rumah saya nggak mau bilang distraktif ya, cuman nanti 90% of time pasti ada yang rusak dan pasti ada yang berantem karena kan energik banget ya dua-duanya. Betul, betul, betul. Namun yang pertama itu sudah sangat banyak kegiatannya karena tahun ini kan dia udah mulai SD. Nah, bersamaan dengan dia SD ini kegiatan itu sangat banyak dan ini memang jarang di rumah. Kadang maghrib baru pulang dari pagi sekolah, eskul sekolah, habis eskul sekolah lanjut lagi eskul yang di luar kayak kegiatan piano, taekwondo. Jadi kadang pulang maghrib gitu. Kalau yang nomor dua ya pulang di Twinkle Star kegiatannya baru satu di Twinkle Star ya baru taekwondo. Pulang ke rumah juga kadang jarang tetap di rumah, dia pasti keluar jalan ngajak Main. yang ngajak yang ngasuh di rumah kan manggilnya Bude, ngajak Bude jalan-jalan yuk, jalan-jalan gitu, makan es krim keluar, pokoknya tetap disalurkan dengan begitu, main bola gitu. Jarang sih di rumah, memang jarang jarang bener-bener dekem gitu di rumah tuh jarang karena ujung-ujungnya pasti minta keluar gitu. Tapi ya sudah lah ya namanya anak laki-laki gitu aku pikir Ini bawaannya. tadi kita lupa cerita di awal ya. Kalau Bu Yesi ini gap antara si nomor satu, nomor dua, nomor tiga ini bukan jauh loh Mama Papa. Coba Bu, yang nomor satu sekarang udah 6 tahun ya Bu berarti. Yang nomor satu baru ulang tahun ke-7 di bulan ini, September Oh ini. oke, berarti 7. Yang nomor dua sekarang posisinya 3 atau 4 Ibu dia nih. Baru ulang tahun ketiga juga. Ketiga. Si paling kecil nomor 3. Ulang tahun pertama. Berarti bayangin itu, Mama Papa, jaraknya tuh bukan jarak 10, 16 tahun, jaraknya tuh deket-deket-deket, dan yang seingat saya nih, saya nggak tahu apakah sudah berubah, ibu tuh hanya pakai pengasuh di pagi sampai siang ya, sampai sore. Setelah itu Wah, malam, ibu hanya dengan anak-anak, benar ya Bu? benar sekali. Nah, saya tuh pas dengar cerita dari Bu Yesi kira-kira beberapa bulan yang lalu waktu kami ketemu di Twinkle Star Cilandak, dalam hati saya gimana ya caranya. Nah ini kan satu, dua, tiga ini kalau dibilang kan mereka masih usia dini ya Bu ya. Karena kan usia mereka masih di bawah 9 tahun gitu ya. Sementara para ahli mengatakan bahwa patokan dari anak usia dini itu kan 9 tahun sebenarnya. Nah, saya mau tahu bagaimana sih Bu, Ibu bisa membagi perhatian khususnya di sore ke malam hari. Mungkin Bude pulang sehabis maghrib kali ya Bu ya? Atau sebelum maghrib? Setelah maghrib. Setelah maghrib. Jadi sekitar jam 6, jam 7. Nah, ini kan range mereka tidur juga kan waktunya kan beda-beda kan. Mungkin si nomor satu tidurnya jam berapa, nomor dua. Dan itu gimana Ibu membagi perhatian supaya ketiganya ini bisa dapat perhatian yang cukup gitu Bu? Um, I can say that untuk di tempat saya sekarang bisa semuanya bisa malam itu teratur, itu butuh waktu ya tentu. Terutama 1 tahun ini semenjak yang nomor 3 lahir itu sebenarnya chaos, jujur. Itu sebenarnya sangat chaos. Tidur malam tuh chaos. Tapi dalam 1 tahun ini sudah bisa dipola. Caranya begini. Saya sebenarnya tidak mengusahakan cara seperti ini, tapi terjadinya karena mungkin satu sama lain tuh adaptasi juga ya. Antara tiga anak ini juga adaptasi. Jadi posisinya sekarang yang rajin tidur siang tuh cuman yang si bayi aja, yang nomor 3. Yang nomor satu, nomor 2 udah nggak tidur siang. Entah kenapa mereka kalau misalnya jam 6 yang kerja di rumah udah pulang, naik ke atas, lampu tuh langsung redup, sekitar azan Isya jam 7 tuh udah pada tidur gitu. Nah, Oh, kecapean juga kali ya, si nomor satu, kan nomor dua karena sibuk ya.
panas ibu. Cuman yang nomor satu ya udah mulai wondering kenapa sih harus tidur cepat? Kenapa sih Rasan belum boleh nonton TV? Kan gitu. Nah, kadang Heeh. masih sih kalau Rasdan dengan syarat jangan berisik. Apalagi semua ini masih satu kamar nih misalnya. Oh, tiga-tiganya, Bu. Satu kamar Benar. semuanya. Waduh, rame Iya, banget ya. yang nomor tiga saya, nomor dua, nomor satu. Sebenarnya saya udah buat kamar untuk yang nomor satu untuk Rasdan, tapi emang anaknya belum mau tidur sendiri karena pengen bareng mamanya. Jadi kita tidur tuh ya gitulah, kayak ikan pepes gitu lah, pokoknya satu dua tiga empat gitu loh. Nah cuman Rasdan masih aku longgarin untuk malam masih mau main atau kadang masih mau ngobrol sama papanya di bawah di ruang makan, asal jangan berisik ya nak gitu kadang. Tapi dia juga tank jam 8 tuh harus tidur wajib gitu loh. Nah proses tidur yang kosong dua kosong tiga lagi, maksudnya yang nomor 2 sama nomor 3 itu pasti yang terakhir duluan. Yang terakhir itu entah gimana sekarang tuh udah terprogram pokoknya azan Isya delap. Jadi aku tidurin, aku mau Hmm. dulu ya main sama abang. Begitu ini udah bisa dilepas, aku tidurin sama Revan, si nomor 2 ini tadi. Kalau dua udah tidur, barulah keras. Dan ke yang nomor satu, Waduh, usaha. Dan itu that happens every single day, Miss Lali. itu Cuman, itu jarak dari si 3, 2, 1 itu nidurinnya berapa lama tuh, Bu? kalau yang nomor 3 ke nomor 2 nggak lama sih. Biasanya kalau yang nomor 2 tuh jam 7 maksimal setengah 8 udah lelap. Nah, kalau misalnya yang Raivan yang 02 itu setengah 8 ke jam 8 udah lelap sebenarnya. Cuman kalau dia tidur siang lama, ya itu dia PR-nya. Kalau dia tidur siangnya kelamaan siangnya, bisa jadi setengah 10. Nah, kalau udah setengah 10, biasanya saya telepon lagi Bude. Bude minta tolong Bude bawa dulu Revan ke sana. Dan seringkali Revannya tertidur di sana. Di rumahnya Bude. Benar, itu loophole-nya sih sebenarnya. Itu loophole-nya gimana supaya mamanya tetap waras gitu kalau malam. Nah, banyak orang yang bilang gini, Bu, waktu menjelang tidur itu 10 sampai 15 menit pada saat kita mendampingi anak tidur itu sebenarnya quality time atau one on one ya kan. Para ahli juga mengatakan bahwa penting sekali untuk orang tua memiliki waktu one on one dengan masing-masing anak supaya anak ini memiliki kematangan emosional yang lebih baik. Nah, saya pengen tahu dari sisinya Ibu, karena saya dengar tadi luar biasa ya, nomor 3, 2, 1 ada gap mungkin sekitar 30 sampai dengan 1 jam. Nah, apakah Ibu memanfaatkan waktu itu untuk one on one atau ada waktu lain yang Ibu pakai dengan ketiga buah hati ini untuk melakukan one on one? Oke, kalau misalnya dengan yang bayi, yang nomor 3 sudah pasti sangat one on one. Karena dari dia naik ke atas jam 6 sampai dia terlelap sekitar jam 7 tuh saya fokus banget sama dia. Semualah di situ Hmm. mau itu bercanda atau mau Hmm. kritik-kritikan, ketawa-ketawa gitu di situ udah pasti. Kalau Hmm. untuk kan yang nomor 2 kalau dia lagi tidur di rumah iya. Kalau dia lagi nggak tidur di rumah ya, tapi saya bersyukur lah ya seadanya Bu Deni ya, kasih sayangnya tuh nggak berkurang ke Raivan karena kita tahu lah ya ada juga istilah sindrom anak nomor 2 anak tengah sering banget terbengkalai kan sedikit gitu ya. Itu juga saya pelajarin, cuman sejauh ini saya perhatiin dengan saya bersyukur dapat pengasuh yang seperti Bu Deni itu semua nggak jadi isu. Cuman kalau misalnya di rumah otomatis karena biasanya dia juga nggak akan mau tuh baby bobo terus dia langsung nggak mau tuh dia pasti ngobrol dulu sama mama terus paling saya bakal nanya-nanya juga sih Ade tadi makan apa main apa tadi besok maunya apa pasti aku nanya-nanya begitu dulu sih sebelum tidur. Nah biasanya waktunya habis di situ. Nah kalau untuk Rashdan anak yang pertama memang kalau udah malam cenderung mengusahakan gimana supaya dia bisa tidur karena dia pagi harus bener-bener pagi banget bangunnya karena harus jalan ke sekolah sekolahnya kan cukup berjarak ya 20 ke 30 menit. Nah namun karena saya di rumah tidak menggunakan supir nggak menggunakan driver tetap saya yang antar jemput khususnya Rasdan. Hmm. Hari itu panjang waktu untuk ngobrol sama dia di mobil, di perjalanan pulang, perjalanan berangkat sekolah, perjalanan pulang, ngantar dia eskul kemana-mana kan saya semua gitu. Jadi waktu tetap aja walaupun malam saya nggak one on one sama Rasdan, waktu paling banyak cerita itu sama Rasdan gitu.
tetap sama dia, tetap anak anak pertama ini. Nggak tahu mungkin nanti ada apakah ada perubahan schedule, apakah ada perubahan rutinitas, tapi kalau sampai sekarang ini, sampai up to kuartal pertama dia sekolah ini, semua dari 24 jam dalam satu hari itu saya tetap paling banyak sama dia gitu, tapi di jalan. Nah, kalau makanya kalau kalau saya gunakan waktu itu malam untuk dan lagi, adik-adiknya nggak terbagi gitu. Jadi kalau malam itu lebih ke yang dua lagi, yang paling kecil duluan karena dia paling cepet tidur, habis itu biasanya sama yang nomor dua. Nah, saya sempetin juga terkadang kalau misalnya mau ngantar Rasdan, kalau yang nomor satu, kalau si nomor dua lagi nggak ngapa-ngapain, saya bawa dia. Jadi saya selama Oh. nganter si jalan jemput yang pertama nganter Rasdan, ada time juga sama Revan. Bisa kami sebelum itu es krim dulu sambil cerita-cerita gitu. Makanya tadinya tuh yang saya pikir, aduh ribet banget tiap hari ya harus bangun pagi ngantar jemput segala macem. Ternyata itu jadi waktu bonding buat saya sama anak-anak, terutama Rasdan dan Raivan ya gitu. Apalagi Raivan ini kan eh, mikirnya kok kok aku diantar orang yang di rumah, kok nggak diantar sama mama. Hmm. Kadang kan kalau misalnya ke Twin Cluster lebih cepat kan kalau misalnya diantar sama yang di rumah. Jadi aku nggak harus pakaian dulu, nggak harus ini kan gitu. Nah, jadi kalau dia lagi bisa, lagi nggak tidur siang, lagi nggak ini, pasti bawa untuk jemput Rasdan. Jadi bonding juga di mobil gitu. Pokoknya gimana caranya bisa-bisa dari ilmu yang 10-15 menit sebelum tidur bonding time itu aku terapin dengan cara yang lain gitu loh. Karena nggak selalu bisa percis seperti itu dalam kondisi seperti ini ya misalnya gitu. Nah, dari dampaknya yang Ibu bilang bahwa Ibu menjalankan quality time, bahkan mungkin kalau untuk si Abang, Abang nomor satu udah lebih dari 15 menit ya, karena mungkin dia banyak waktunya. Apa sih Bu yang Ibu rasa sebagai manfaat Ibu melihat terhadap hubungan antara Ibu dengan anak-anak ini? Manfaat yang nomor satu tuh kalau saya gini sih, ever since I have sons, dari dulu tuh yang aku pengen tuh mau bagaimanapun aku bakal tetap jadi orang nomor satu untuk dia. Hmm. Apapun yang nanti di masa dia, baik itu fase dia masih jadi toddler, jadi preschooler, nanti jadi elementary schooler, pokoknya aku tetap jadi orang nomor satu who he can opens up to, kan gitu ya. Semua yang kejadian dia bisa cerita, dia nggak takut untuk cerita. Dia nggak takut mama marah, pokoknya mau dimarahin, mau nggak dimarahin, pokoknya mama itu safe space. Nah, itu yang aku selalu usahakan sama anak-anak ini. Nah, seperti yang aku bilang tadi, anak-anakku ini kan energik banget. Kadang suka nyari-nyari konflik juga sama teman-temannya atau sama adik-adiknya gitu kan. Dan seringnya mereka yang salah, mereka yang memulai itu semua. Tapi dengan rajinnya aku cerita-cerita sama mereka, mereka tuh nggak takut untuk tahu ke ke Hmm. aku. Iya, tadi Rasdan yang buat Rasdan salah gitu loh. Dan mungkin karena mereka percaya kalau mamanya itu care sama mereka. Jadi even waktu aku marah, waktu aku kok gitu sih, aduh mama nggak suka bang kayak gitu misalnya gitu, dia tuh nggak langsung offended gitu loh. Lain kalau sama papanya yang marah. Kalau papa yang marah, aduh langsung menusuk banget gitu sampai nangis-nangis sampai merajuk. Tapi kalau aku udah mau pakai tiga tiga mic sekalipun marah-marah, dia tuh tetap iya mama. Bahkan sekarang manggilnya iya sayang gitu. Mungkin niru panggilnya kali ya gitu ya. Si Jadi nomor manfaat satu, si nomor satu. Hmm. iya sayang, Iya. iya mama. Jadi kayak manfaatnya itu ini kedekatan batin itu loh. Memang terasa banget ya, dia percaya banget mama itu orang nomor satu, mama itu ya care sama aku. Jadi mau bagaimanapun aku salah, dia bakal on my side. Mau gimana pun dia marah, itu marah untuk kebaikanku gitu loh. Itu terasa banget yang nomor satu ya, so sweet banget jadinya anaknya. Yang nomor dua mungkin karena masih 3 tahun, belum terasa seperti itu. Tapi pola patternnya itu udah kelihatan mendekati si abangnya ini gitu. Walaupun ada bude, walaupun ada yang lain yang ngasuh dia, tapi kalau mama yang udah ngomong pasti mama pasti nomor satu gitu loh. Itu sih jadi privilege juga sih buat aku gitu. Thank God aku punya waktu untuk itu, dan thank God anak-anakku itu bisa ngerasain itu walaupun mamanya ya sampai keriting rambutnya gimana caranya juggling schedule antara mereka supaya bisa ke situasi seperti ini gitu. Which is berarti apa yang Ibu impikan sampai sejauh ini sudah terlihat hasilnya.
Walaupun hidup ini kan masih berproses ya Bu Yesi. Nah yang saya pengen tahu, apakah Ibu tidak perlu menyeimbangkan antara me time dengan full time mengurusi 3 jagoan ini? Nah, kalaupun Ibu punya me time, kegiatan me time apa sih Bu sebagai seorang ibu yang harus membesarkan atau mengasuh 3 anak laki-laki di rumah ini? Oke, butuh banget dong Meli. Kalau pertanyaannya butuh apa? Butuh banget lah dan harus tetap ada. Kalau enggak gimana ya kehidupan di rumah, jalan macet, terus malam tidur itu kan bersyukur ya dengan adanya seperti itu. Tapi kan cukup apa ya kayak monoton, boring kan kita kayak ih gini amat sih gue kan gitu kadang gitu ya. Tapi pada kenyataannya sempet kok, saya sempetin kok waktu yang dimana me time, kalau me time dari anak-anak itu aku definisikan sebagai waktu dimana aku tidak harus mengurusi schedule mereka, maka Hmm. aku definisikan. Dan dari semua me time yang saya sempetin, itu sebenarnya kan cukup untuk pergi dengan papanya berdua. Itu aja sih sebenarnya. Ada beberapa teman-teman fellow moms yang aku tahu me time-nya mungkin sekarang kan lagi musim main padel atau tenis atau pilates atau mungkin spa kan seperti itu. Nah, untuk aku kondisinya nggak pas kayak gitu karena kalau nggak aku nggak punya waktu juga sama papanya gitu. Jadi me time buatku tuh cukup pergi sama papanya sih. 70% dari semua me time itu sama papanya ya kayak ya even cuma nonton, cuma ngafe atau grocery shopping disempet-sempetin beli makanan gitu. Nah, sisa 30%-nya itu baru sama teman-teman. Tapi seringnya sama papanya. Kadang malah Hmm. ngikutin dia. Itu udah me time menurutku gitu loh. Hmm. Jadi waktu Ibu pergi dengan Bapak, anak-anak dijaga sama Bude atau sama ada orang yang Ibu panggil atau ada keluarga khusus atau gimana tuh Bu? Enggak, sekarang ini mereka udah cukup bisa dan saya udah cukup percaya sama Bude sama satu lagi yang jaga di rumah. Butuh waktu memang untuk kayak seperti ini, tapi sekarang ini baik saya sudah sangat percaya sama yang di rumah dan anak-anak sudah memahami kalau mama mau pergi dulu sama papa sebentar ya gitu. Apalagi Rashdan anak yang pertama mungkin dengan adanya 2 adiknya sudah semakin independen. Jadi dia udah semakin sadar kalau oh ini adik nih jangan digangguin kalau mama lagi pergi harus behave supaya nggak ngerepotin Bude sama Mbak Novi misalnya gitu gitu misalnya. Nah, ada orang tua yang ngerasa tuh ini mungkin saya cuma pengen tahu dari kacamata umum, dari kacamata Ibu Ma. Mereka tuh seperti kayak guilty feeling, ya, which is menurut saya sendiri sebenarnya as a mom, we also need to balance ourselves. Bukan berarti kita fokusnya hanya untuk spending kayak kita semacam egois, bukan. Tapi banyak mom juga yang feel like, mostly ya, karena kami kan ada mengelola daycare juga ya Bu, di Twinkle Star. Jadi mostly when I talk with moms tuh mereka bilang, aduh miss, kalau weekend tuh kami guilty feeling. Cuman kan saya bilang sama dalam hati saya sih sebenarnya gini, Monday to Friday kan you are working gitu loh. Memang waktu langsung weekend juga kita kalau kita just busy focusing with kids gitu kadang-kadang kan juga itu bisa membuat suatu dampak terhadap emosi kita secara pribadi secara wanita. Nah, kalau saya mau tanya gini Bu, menurut Ibu secara pribadi karena Ibu juga melakukan me time dengan Bapak gitu ya. Karena menurut Ibu tadi itu penting banget. Nah, apakah pernah ada perasaan semacam guilty feeling? Dan kalaupun memang Ibu merasa bahwa ada atau tidak ada, apakah itu menjadi sesuatu yang menurut Ibu benar jika seorang mom di tengah kesibukannya untuk melakukan me time itu, apakah itu salah menurut Ibu Maksudku secara dari pribadi? perasaan guilty ninggalin anak waktu kita me time gitu. Betul, betul, betul. Kalau jawaban saya sih setiap orang kondisinya beda-beda ya Miss ya. Kondisinya itu baik dalam arti kondisi rumahnya bagaimana, siapa yang jagain, kondisi mental health ibunya juga kan beda-beda ya gitu. Betul. Ada yang itu jadi kewajiban, ada yang itu sebenarnya dia fine-fine aja, ada juga yang ngerasa me time-nya itu mungkin keluar bareng anaknya kan beda-beda ya usia anaknya juga pasti kan beda-beda gitu adaptability-nya pasti beda-beda juga kan gitu kan tapi kalau pertanyaannya salah apa enggak dia merasa guilty gitu ya boleh ya salah apa enggak dia merasa guilty Betul, ya betul, enggak enggak betul. salah itu enggak salah sama sekali sih menurut jadi kalau kalau memang ada moms yang nonton di sini yang
mungkin having the similar issue, ngerasa guilty, I would have to say don't, because your children needs a healthy mom. Karena kalau Correct. misalnya perasaan burnout tumpuk ngerasain harus nggak boleh, aku tetap harus tutupin rasa ini, aku harus tetap kuat untuk anakku. Nah, sehari 2 hari mungkin nggak apa-apa, tapi kalau ditumpuk-tumpuk seminggu 2 minggu jadi bulan jadi tahun, kadang yang kasihan tuh anaknya juga. At some point Betul. kita pasti meledak, yang kita tahu itu salah, tapi apa boleh buat, saking mumetnya itu pasti keluar. Jadi menurutku sih don't be guilty, don't be guilty. When you need time out, just go. Even mungkin cuman ke Indomaret, ke Alfamart, tapi udah time alone. Karena ada masanya dimana aku bener-bener nggak bisa me time juga sama suami. Apalagi waktu waktu fase newborn ya, bener-bener itu bener-bener nggak bisa dan nggak percaya juga nitipin gitu kan. Even cuman ke Alfamart, dan yang aku bawa cuma ras dan yang lainnya aku tinggal. Itu udah refreshing banget loh. Ke Indomaret cuman beli makanan atau jajan kopi gitu tuh udah, itu udah aku bilang sih udah me time ya, tinggal yang masing-masing punya cara. Tapi don't be guilty, karena part of the parenting itu sebenarnya ya ibunya me time, ibunya harus sehat fisik, sehat mental. Jadi lebih sehat untuk memilah-milah mana yang terbaik untuk anak ke depannya gitu. And to be here to understand this itu sebenarnya karena udah ada pengalaman. Mungkin kalau misalnya new moms baru punya baby itu pasti masih tempting, itu pasti masih perasaan guilty dan macam-macam. Nah, sebagai aku belum bisa bilang veteran ya, mungkin karena udah 3 kali ngerasain newborn, jadi mungkin don't be guilty lah. Dan sebenarnya support system tuh penting banget ya untuk ibu. Support system tuh dalam arti ada yang ngurusin anak waktu kalian lagi seperti itu, atau cuman untuk tidur malam tenang ada yang gantiin. Sebenarnya penting sih support system itu. Tapi kalau pertanyaan salah nggak kalau guilty? Oh, nggak salah. Itu that's because you care about your children. Tapi mementingkan kesehatan kalian itu sebenarnya lebih penting, karena in the long run anak kalian butuh ibu yang sehat dalam jangka waktu yang lama. Be there for your children as long as you can, kan gitu prinsipnya. Gitu Luar bisa. biasa. Jadi kita tuh I mean like it's not wrong having a feeling guilty, tapi kita juga harus belajar bagaimana kita juga mengelola, ya Bu ya, Benar. mengelola emosi kita, karena as a parents ini kan dia long term ya Bu, runningnya very long term, and itu kan nggak pernah never stop ya Bu, suatu job description yang nggak pernah bisa berhenti, dia akan terus saja running. Nah, dari tadi kan kita ngobrol peran mama nih, sekarang saya mau beranjak nih ke perannya papa. Oke. Saya juga lihat papa ini kan juga cukup sibuk gitu ya Bu ya, dengan kesibukan dengan pekerjaannya sebagai lawyer. Nah, yang saya mau tanya Bu, kalau misalkan papa di rumah, saya Hmm. mungkin di weekend atau di sore atau ke malam gitu ya. Biasanya anak-anak ketiga anak ini si nomor satu, nomor dua, tiga ini tuh kegiatan apa yang mereka paling suka lakukan dengan papanya Bu? Beda-beda yang pertama, kedua, ketiga. Kalau yang pertama Rasdan, karena udah gedean kali ya, dan ya karena dia ngerasa udah jadi abang, dia biasanya ikut papanya kerja sekarang kalau lagi ngapa-ngapain. Nah, kalau tapi yang diikut bukan yang lawyer ya, yang side job yang lain, as coaches, tennis coach, paddle coach. Dia ikut. Dia di situ, papanya juga menggunakan time mereka itu sebagai sarana ngajarin ras dan pekerjaan, dalam Hmm. the worth of money. Jadi Rasdan itu biasanya jadi papanya ngelatih dia, nanti papanya bayar dia gitu loh. Nih buat tabungan Rasdan ya gitu loh. Itu kalau Rasdan. Dia kalau papanya ke rumah pulang lagi ada waktu lama dia pasti tanya, "Papa kapan next coaching? I want to work." Dia pasti ngomong kayak gitu. Hmm. Setelah waktu itu mereka bonding ya, tetap aja makan, tetap segala macam, tapi papanya itu bilangnya ke dia tuh kayak, "Rasda nanti bantu papa ya, jadi asisten papa, jadi ball boy ya." Nggak gimana-gimana, paling papanya ngasih 20.000, 30.000, tapi itu jadi sarana ngajarin Rasdan juga the value of money. Dari situ uangnya ditabung sama Rasdan di celengannya gitu loh. Diharapkan nantinya kalau lama-lama kan nanti buat Rasdan gitu. Itu penggunaan waktu dari papanya ke yang nomor satu. Kalau Hmm. Revan ya dengan umurnya masih 3 tahun ya, masih masih sebenarnya masih bisa dikategorikan toddler ya. Lebih Betul. ke main kalau sama Revan. Biasanya Revan kalau ngeliat papanya langsung banyak permintaan gitu loh. Yang dia katanya mau dari mulai SD,
sampai dia bilang HP-nya rusak, pengen HP baru, pengen jalan-jalan ke pantai. Pokoknya kalau Revan itu kalau ketemu papanya mungkin karena jarang-jarang ya, cenderung meluapkan semua apa yang dia inginkan gitu loh. Dan papanya sebisa nggak semua tapi sebisa mungkin menurutin lah gitu ya sama Revan. Dan biasanya naik motor sih, naik motor papa ya jalan-jalan keliling-keliling naik motor berdua, nggak boleh diganggu. Mm-mm. Kalau Mm-mm. eh, paling mesra sih sama papanya sekarang. Walaupun cuma di rumah ya, Mm. bercengkrama doang gitu. Tapi dia paling kalau ada papanya paling langsung kedatang ke papanya gitu. Tapi tetap posisinya nggak bisa lain mamanya sih. Mau gimana pun namanya boys. Kalau hubungannya sama mamanya pasti lebih dekat. Apapun papanya ngajak, tanya mama dulu pasti gitu. Oh. Boleh nggak? Oh, Kalau si gitu. nomor 3 Bu, si baby, kalau dengan papa belum ada waktu khusus, cuman random aja gitu Bu. Random aja sih sebenarnya karena malam juga tidurnya kan sama saya kan. Karena malam kan itu sama saya. Kalau siang papanya juga jarang di rumah. Jadi belum bisa diatur special time-nya juga sih, tapi papanya selalu ngusahain lah kalau misalnya udah pulang ke rumah tanya sama abang, kalau sama abang sih waktu malam ya, waktu dia kerja gitu kan. Pasti dia bagi waktu buat 02 dan 03 gitu loh. Hmm. Ini juga untuk followers, kalau ada yang mau nanya-nanya ke Bu Yesi, silakan ya, boleh ketik di komen gitu ya, atau mama papa yang ada pengen, atau yang penasaran lebih banyak lagi. Mungkin kan ada pertanyaan-pertanyaan yang secara pribadi ingin diajukan. Boleh, kalaupun nanti misalkan nggak nyaman ngomong di sini juga, kalau Ibu Yesi berkenan, mungkin bisa follow akunnya Bu Yesi. Karena menurut saya sendiri, saya pengalamannya saya aja nggak seperti Bu Yesi, 3 anak laki-laki. Kebetulan anak laki-laki saya 2, ya kan Bu. Jadi saya pengen tahu banget, dan itu jaraknya juga dari yang kedua ketiga tuh jauh. Kalau Ibu kan deket-deket nih. Ini Iya. dengan penampilan Ibu yang Ibu Yesi ini, yang kalau saya lihat di hari-hari kalau dia ke sekolah selalu rapi, selalu cik, selalu cantik gitu ya, dan selalu juga yang tadi saya bilang story-storynya juga penuh dengan kegiatan keluarga ya, sesekali ada me time, tapi saya lihat juga kayaknya jarang ya Bu ya, lebih banyak dengan Bapak gitu ya, atau dengan the boys ini gitu. Nah, Oh, sebenarnya saya kalau ngelihat ibu dengan 3 anak laki-laki gitu ya, saya selalu bilang ini kayak ibu mafia ya Bu ya. Ibu seorang mafia, godmother gitu kan. Karena wow, ini like mafia mob mothers gitu. Karena bener-bener wah, pasti kalau yang namanya anak laki-laki itu pasti aktif gitu kan. Terus energinya banyak segala macem. Nah, cuman yang saya pengen tahu kayak tadi ibu bilang, anak-anak tuh lebih deket ke ibu gitu ya dibandingkan dengan papa. Nah, kalau saya mau lihat siapa sih yang lebih mereka takutin, Bu, di dalam perjalanan hari-hari mereka. Mungkin si nomor 3 belum terlalu terlihat, tapi nomor 1, nomor 2, apakah dia lebih takut ke mama atau dia lebih takut ke papa? easy answer mamanya. Oh, ke mama. Oke. Perlu karena bahkan sampai begini loh mereka tuh ke saya. Kalau misalnya saya lagi ngobrol sama papa, ya gimana lah, dia orang Batak, saya orang Batak, dia orang hukum, saya orang hukum. Jadi kadang kalau ngomong itu, padahal kita cuma discuss, tapi nadanya udah kayak mau perang kan gitu. Tapi walaupun nggak berantem, tapi di yang kita ngomongin yang Rasdan dulu ya. Kalau misalnya yang paling gede ini terus dengar, dia tuh sampai mau nge-strangle papanya loh. Jangan gitu sama mama. Sampai kayak gitu loh dia. Sampai kayak Hmm. talk nicely to your wife. Dia sampai kayak gitu. Aku Oh, sampai harus really? So cute. aku timpa lagi ngomong sama papa nggak boleh gitu. We're just discussing. Yes, but he's using a loud voice to you. Gentle voice. Gentle voice. My miss told me we have to use gentle voice. Nah itu Twinkle Star yang ngajar. Sampai segitu. Tapi kalau misalnya udah aku yang lagi marah, bukan lagi marah pun sebenarnya, cuman lagi kayak menggunakan suara yang nadanya agak tinggi, itu mereka nggak akan ada yang protes gitu. Tapi skill barunya sekarang yaitu agak ngerayu, iya sayang, iya mama sayang, kayak Hmm. gitu. Tapi kalau takut sama misalnya papanya marah, mereka bukan yang takut gimana, offended iya, ngerasa sakit hati ujung-ujungnya nangis. Hmm. Itulah papa marah-marah mulu sih. Ngomongnya yang bagus dong, gentle voice dong gitu. Tapi kalau sama mamanya nggak, Hmm. ini nggak berani. Jadi kalau ditanya sama siapa paling takut sama mama tetap. Tapi kalau Hmm. yang kosong, kalau Raifan
lagi masanya dia ngerasa dia itu raja kali ya. Kalau ditanya siapa lebih takut, tetap sama mama. Tapi posisinya sama kayak Rasdan ke papanya. Dia takut di saat itu, dia marah saat itu, tapi nanti 3 jam kemudian dia bakal nyalahin mamanya. Gitu. Aku nggak mau lagi sama mama. Mama malam-malam mulu. Dia pasti kayak gitu. Jadi kalau ibu simpulkan memang mereka ini lebih segan ke ibu ya, karena Ya, mungkin juga lebih banyak waktu dengan ibu dibandingkan dengan papa yang lebih sibuk di luar gitu ya Bu ya. jauh lah sama saya. Jauh lebih dekat, jauh lebih bonding sama saya, dan jauh lebih nyaman mungkin untuk bertutur kata, berbahasa, bercerita tuh jauh lebih nyambung juga sama saya. Kalau sama papanya mungkin kadang papanya maksudnya apa, dia nangkepnya apa, jadi nggak terlalu klop gitu loh. Jadi kalau untuk cerita, ya namanya Rasan walaupun udah 7 tahun, kadang kan untuk bertutur kata tuh kadang predikatnya nggak ada, kadang subjeknya nggak ada kan gitu ya. Mhm. Tapi karena saya deket sama dia, saya nangkep aja maksud dia apa gitu loh. Tapi kalau sama papanya, apa Terus sih maksud? dalam hal ini berarti perannya papa itu ada atau bagaimana sih antara ibu dengan papa berbagi Oh, peran dalam mengasuh ketiga boys ini? kalau masalah parenting lah ya berarti ya, tiap hari mendampingi mereka dalam arti parenting tiap hari mendampingin, saya bisa bilang saya 85% sih kalau di household kita. Saya 85%, dari dari newbornnya, dari masalah tidur sama anak-anak, dari pemilihan sekolah, dari pemilihan yang ngasuh di rumah, dari memutuskan ekstrakurikulernya apa, semua itu saya yang milih. Dia cuma sebenarnya konfirmasi iya atau enggak. Hanya saja di usia Rasdan yang sudah beranjak lewat dari 5 tahun, papanya baru mulai aktif dia di situ gitu. Karena rasanya sudah bisa diajak bareng keluar, udah bisa ngeliat oh dunia begini. Tapi kalau misalnya kita omongin dalam rumah tangga ini, mulai dari rutinitas bangun jam berapa, tidur jam berapa, makan dulu, mandi, habis itu tutur kata gimana sama yang kerja di rumah, harus be a gentleman, itu saya bisa bilang 85% saya semua sih. Jadi kalau nanya apa-apa mengenai anak-anak, pasti saya yang paling tahu gitu. Gitu kalau di household saya. Jadi maksud ibu kalau secara hubungan interaksi lebih banyak dengan ibu. Tapi Jauh. sekarang ini karena Rasdan sudah beranjak makin besar, Bapak juga sudah lebih Dan berperan dalam menunjukkan nilai-nilai tertentu. Seperti itu ya Bu ya? papanya udah mulai masuk setelah dia umur 5 tahun. Tapi sebelum itu saya bisa bilang hampir saya semua, bahkan mendekati 100% mungkin saya semua gitu. Hmm. Nah, kalau dari sisi ibu, apa sih yang sebenarnya Bapak ingin tekankan dari ketiga anak laki-laki? Karena biasanya, kata orang, anak laki-laki itu lebih melihat role modelnya itu ke papahnya. Seperti itu ya Bu ya. Mereka lebih melihat mengikuti gitu loh jejak papanya. Nah, kalau dari obrolan Ibu dengan Bapak, apa sih menurut Bapak yang ingin dia tekankan kepada ketiga anak laki-lakinya ini? Pertama-tama tuh kalau yang tadi kayak Miss Lely bilang mereka lebih ngelihat papanya, saya sangat lihat itu di Rasdan. Dari cara bicaranya tuh, karena cara bicara papanya ke saya itu sangat diterapkan sama Rasdan sekarang. Yang Hmm. kayak saya bilang, iya sayang. Terus kayak kalau misalnya, dan kok makanannya nggak ada nyisa sih, mama lapar nih. Iya, nanti kapan-kapan Rasdan beliin mama risol ya. Dia ngomong gitu, udah bisa gitu. Itu tuh papanya tuh. Udah ditiru dari dia. Jadi memang benar itu. Anak laki-laki tuh ujung-ujungnya pasti bakal ngeliat attitude papanya, gimana memperlakukan mamanya terutama ya gitu kan. Nah, kalau yang mengenai apa yang papanya pengen tekankan dari anak-anaknya, so far parenting dia itu sebenarnya satu judul besar. Dia pengen anak laki-lakinya itu bisa hidup adaptasi gitu loh. Jadi dalam arti kayak misalnya lagi sedih harus bisa kontrol feelingnya. Kalau lagi marah jangan jangan dilepas, harus dikontrol. Say it nicely, be a gentleman. Kita jadi cowok, kita tuh bakal jadi pemimpin, kita harus bisa adaptasi semuanya gitu. Jadi even though di sekolah misalnya, let's say Rasdan sekarang SD belajarnya matematika, tapi dia nggak bisa. Terus mama marah, Rasdan nggak bisa. Jangan marah, jangan salahkan diri Rasdan, jangan salahkan mama juga.
tetap belajar, tetap semangat sampai bisa. Harus adaptasi. Kalau misalnya sebenarnya ilmunya begini, kalau nggak bisa dikerjain dengan cara seperti ini, cari cara lain. Pokoknya gimana caranya rasa bisa survive di sini. Adaptasi untuk bisa jadi survive. Itu sih dia. Itu makanya pendidikannya tuh lebih ke cocok diterapkan kalau anaknya tuh udah lewat 5 tahun kan. Kalau masih kecil kan nggak bisa digituin. Makanya lagi dia masuk selarasan tuh lebih ke 5 tahun. Jadi jangan manja, jangan semua ditangisin, harus bisa adaptasi. Kalau nggak bisa lewat jalan yang A, cari jalan yang B. Harus bisa, cowok harus bisa ngapain aja harus bisa. Nggak bisa dari jalan ini, dari jalan sana. Harus bisa adaptasi, harus bisa survive di dunia. Gitu sih kalau dia, kalau saya perhatiin. Harus punya Ya. banyak skill. Apapun Jadi nanti menurut kamu. Papa itu harus berani dan tanggung jawab, begitu ya Bu ya? Punya keberanian dan tanggung jawab, begitu ya? Berani tanggung jawab, berani speak up gitu sih kalau papanya. Tapi ya seperti saya bilang, itu Hmm. anak ini juga bisa diajak komunikasi kan. Makanya waktu kecil nggak terlalu bisa papanya menerapkan itu. Waktu kecil tuh kalau saya, prinsip saya, dikuatin dulu itu apa, tangki cintanya. Jadi he feels love, he feels care, dia tahu mama papanya ada untuk dia. Nah setelah itu kuat fondasinya, ya kalau misalnya kamu mau bawa keluar, kamu mau tunjukin gimana gimana survive, gimana caranya bisa, misalnya nggak usah dimasakin, cari cara masak makan sendiri, yang gitu-gitu, ya silakan bawa aja, saya bilang gitu. Karena memang udah harus seperti, namanya anak laki-laki harus begitu dong gitu. Beda dong sama anak Hmm. perempuan. Papanya Hmm. begitu sih. Hmm. Nah, ini pertanyaan terakhir Bu ya, untuk Mm-mm. menutup ngobrolan kita siang hari ini. Sebelumnya terima kasih juga sekali lagi ya Bu Yesi, boleh berbagi pengalaman. Dan siang ini juga saya mendapatkan banyak banyak masukan, banyak ide juga gitu ya. Jadi kalau nanti kita menerapkan untuk mendidik dari keluarga yang punya banyak anak laki-laki, paling tidak kita sudah dapat gambaran profile settingnya seperti apa, bagaimana reaksi mama dan papa, walaupun ini adalah sebuah tips-tips atau sebuah insight yang tentunya bermanfaat untuk kita semua, dan nanti juga untuk followers yang nggak sempat ikut karena mungkin ada pekerjaan atau ada kegiatan, nanti ini akan kami save untuk beberapa waktu, jadi bisa nonton ulang. Dan Ibu Yesi benar-benar luar biasa, sudah membagikan banyak sekali informasi yang menurut saya pribadi aja pastinya akan bermanfaat untuk kita masing-masing. Nah, ini terakhir Bu, momen apa sih Bu yang paling bikin Ibu terharu selama Ibu membesarkan ketiga anak laki-laki ini? Yang paling bikin Ibu terharu? Waktu Rasdan mau aktif ngurusin bayinya. Waktu dia tanpa saya suruh ya, tanpa saya suruh, waktu itu timingnya waktu masih newborn banget, masih umur 2 minggu 3 minggu kalau nggak salah saya, dan itu kan lagi hektik-hektiknya gitu ya. Padahal ya, kalau ini sekalian pesan juga ya, waktu dalam kondisi seperti saya ini, anak 3 cowok-cowok dan juggling schedules between them, yang paling sering kena sasarannya itu, walaupun tadi saya bilang anak kedua tuh kayak kurang perhatian tapi ditutupi dengan adanya Bude tadi, namun yang sering kena sasaran emosi saya itu sebenarnya anak pertama, Rashdan. Enggak berat, cuma misalnya kayak waktu saya lagi hebohin, tiba-tiba dia minta tolong, ini kan kena semprot, abang nggak bisa lihat apa nggak lagi kan gitu ya, padahal dia kan butuh perhatian juga. Nah dalam 2 minggu sampai 3 bulan awal tuh dia sering banget kena 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 damprat sama saya sebenarnya, kayak ngerti dong mama begini begini kan gitu kan. Namun ada beberapa momen di mana saya udah kebelet banget nih harus kamar mandi, sementara si baby ini belum mau diletakin kalau tidur, harus nempel terus. Jadi kayak ini udah nggak bisa lagi deh, letaklah dulu gitu, saya letak di tempat tidur, saya ke kamar mandi. Nah ada nih waktu saya di kamar mandi suara babynya kayak gitu, ada suara hampir nangis tapi belum nangis gitu. Nah waktu saya keluar, Rasdan yang waktu itu masih belum ulang tahun ke-6 pun, baru kan dia K2-nya 2 kali ya, nah waktu baru mulai tuh K2-nya yang kedua kali, belum ulang tahun nih ke-6, berarti tahun sekian. Pas saya keluar, saya lihat dia niru saya nimang babynya. Pas saya baru Oh, marahin dia, so sweet. kan denger langsung, aduh kan langsung gitu kan. Pas saya baru marahin dia sebelumnya gara-gara Oh. gara-gara handphone gitu kan. Terus udahlah gitu kan, saya kamar mandi dulu. Itu sekalian me time juga tuh, kamar mandi cuci muka gitu kan. Nah waktu keluar Resen tuh lagi gini, "Ntar ya, mama ntar lagi datang ya." Dia ngomong gitu. Terus saya kayak, Oh.
mulu Ras dan makasih ya Bang udah bantuin Mama. It's okay Mama, I got your back. Siapa sih yang nggak nangis kalau kayak gitu? Dia bisa seperti itu karena adaptasi dengan ngelihat 2 kali punya newborn kali ya. Jadi dia tahu sampai sekarang. Now kalau misalnya babynya sebenarnya udah setahun ya, tapi malam kan masih harus ditimang tidur. Nah kadang kalau saya cuci muka, skincarean lah malam gitu kan. Nah tiba-tiba babynya bangun, dia pasti sigap dulu tuh, dia pok-pok babynya, bentar ya, mama ntar lagi datang. Dia masih mau kayak gitu. Kalau sudah berapa kali kejadian kayak gitu kan kita udah biasa. Tapi pertama pertama kali atau kedua kalinya, pertama waktu saya lihat Rasdan kayak gitu ke adiknya, itu saya tuh kayak, aduh, I raised the right guy kan gitu ya, kayak aduh aku loh yang gedein dia sampai bisa kayak gini gitu. Even ke Revan kalau papanya lagi agak marah gitu dia peluk Revan, udah papanya lagi capek, dia ngomong kayak gitu. Dan Oh, Revannya so sweet. walaupun selain itu biasanya berantem kan sama Rasdan, tapi kalau lagi kayak gitu justru kalau lagi salah satu dimarahin mereka saling backup gitu loh. Rasdan tuh nggak akan terima kalau papa atau mamanya marahin adiknya. Jangan mama, jangan dimarahin gitu. Dia pasti ngomong kayak gitu. Gitu kalau Rasdan so sweet banget emang anaknya. Jadi walaupun saya damprat nih ke dia dulu waktu lagi baby blues, tapi alhamdulillah nggak ngefek ke dia. Dia tahu mamanya kayak yang saya bilang koneksi itu sayang sama dia, cuma mama mungkin lagi capek gitu. Dia paham, even though mungkin not verbatim ya, nggak per word dia paham seperti itu, cuman dia tahu kalau mama itu bukan marah ke dia, bukannya benci sama dia, cuman mama tuh lagi capek. Karena saya juga biasain walaupun saya udah heboh marah-marah, ujung-ujungnya I sit with him, I hug him, minta maaf gitu loh. Jangan gengsi untuk minta maaf sama anak gitu loh. Itu yang aku terapin misalnya. That's very nice. Wow, luar biasa Bu Yesi. Thank you so much for your sharing. Thank you for your tips gitu ya Bu ya. Eh, saya tetap ikut mendoakan supaya ibu, bapak, dan ketiga buah hati ibu ini selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sehat. Dan saya yakin dan percaya apa yang sudah dijalankan oleh ibu dan bapak sekarang ini menanamkan yang baik kepada anak-anak kita ini tidak akan sia-sia. Dan nanti ada waktunya di mana mereka akan siap menjadi pria-pria yang luar biasa Dan di masa depan. ya betul. Untuk mama papa yang ada di sini, dari obrolan ini kita bisa belajar bersama kalau membesarkan anak laki-laki. Ketiga anak laki-laki itu pastinya butuh energi ya. Tetapi kalau kita dengar dari obrolan dengan Ibu Yesi ini sebenarnya itu hanya kegiatan-kegiatan yang sederhana. Tidak perlu yang terlalu repot dan itu bisa dilakukan dari mulai dengan menjemput, ngobrol, lalu mengantar mereka tidur, ya lalu adanya perhatian yang adil dan peran papa juga yang ada dengan segala pertimbangan-pertimbangan, lalu value-value yang ingin ditekankan, tentunya dengan harapan supaya anak-anak kita semua tumbuh menjadi karakter yang positif. Dan mudah-mudahan obrolan kita siang hari ini bisa membawa manfaat, bisa membawa sesuatu yang bisa kita terapkan juga di dalam keluarga kita masing-masing. Sekali lagi Mama Yesi, terima kasih dan juga terima kasih juga untuk semua yang sempat dan mendengar dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Bu, happy weekend. Thank you so much for your time. Salam buat anak-anak dan Bapak. Mari Bu.